Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan saya Pak Turki di pelajaran IPS. Minggu lalu, 2 minggu yang lalu sih, kemarin kalian sudah belajar tentang pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang sosial. Hari ini kalian akan belajar pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang budaya. Budaya dalam suatu suku bangsa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses pewarisan budaya berlangsung sepanjang hidup seseorang, mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Budaya merupakan salah satu hasil dari interaksi manusia dengan lingkungan alamnya dan interaksi manusia dengan sesamanya. Yuk, apa saja sih bentuk budaya yang ada di Indonesia? Pertama adalah bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan oleh suku bangsa tertentu di suatu daerah. Kondisi lingkungan alam yang beragam membuat Indonesia memiliki banyak bahasa daerah, yaitu sekitar 546 jenis. Setiap jenis bahasa daerah memiliki logat dan dialek yang berbeda-beda. Nah, salah satu penyebabnya adalah kondisi lingkungan alam di sekitarnya. Walaupun demikian, orang dari suku yang berlainan tetap dapat berkomunikasi karena bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Contoh, Sunda, kumaha damang. Nah, kalau bahasa Makassarnya, apa kareba. Bahasa Banjar, kaya apa habar. Bahasa Sasak, barembe kabar. Nah, artinya dalam bahasa Indonesia, apa kabar. Itulah kekayaan Indonesia dari segi bahasa. Jangan lupakan bahasa daerah kalian ya. Pelajari bahasa daerah kalian bersama ibunda atau ayahanda kalian. Nah, selanjutnya budaya yang berikutnya yang ada di Indonesia adalah tari tradisional. Tarian tradisional menampilkan ciri khas daerahnya masing-masing. Tari tradisional dipentaskan oleh satu orang atau banyak orang yang dilengkapi dengan pakaian tari. Tarian tradisional memiliki makna dan simbol. Misalnya, tarian dipersembahkan kepada nenek moyang, penyambutan tamu, perayaan panen, dan lain-lain. Nah, contoh-contoh tarian tradisional. Di Aceh ada tarian Suideti dan Saman. Di Riau ada Zapin, Rentak, dan Berian. Dan masih banyak lagi. Silahkan kalian buka buku kalian halaman 55 ya. Silahkan dibaca. Kita lanjut ke lagu daerah. Nah, lagu daerah merupakan lagu khas suatu daerah yang dinyanyikan dalam bahasa daerah. Lagu daerah mengiringi pementasan tari atau pertunjukan daerah. Kalimantan Selatan ada lagu Ampar-Ampar Pisang. Di Kalimantan Timur ada Indung-Indung. Di Jawa Tengah ada Sue Ora Jamu. Dan masih banyak lagi. Buka buku kalian di halaman 57. Di situ ada macam-macam lagu-lagu tradisional. Nah, kita akan lanjut ke pakaian adat. Manusia menggunakan pakaian untuk melindungi tubuhnya dari sinar matahari dan cuaca. Selain itu, pakaian juga digunakan untuk menjaga kehormatan manusia. Pakaian adat merupakan pakaian khas suatu daerah yang dikenakan saat perayaan atau upacara adat. Di sini ada pakaian adat Kalimantan Selatan, pakaian adat Kalimantan Timur, dan banyak yang lainnya. Kalian silakan buka buku kalian halaman 58, nanti kalian baca di situ. Masyarakat Indonesia disesuaikan dengan bentuk kondisi alam dan sosial masyarakat. Contohnya di Papua, masyarakat Papua menggunakan pakaian yang berasal dari kulit kayu dan kulit hewan. Selanjutnya, senjata tradisional. Senjata tradisional umumnya berupa senjata tajam atau senjata khas suatu suku bangsa. Nah, di Aceh ada senjata tradisional yang bernama rencong. Di DKI Jakarta bernama golok. Di Jawa Timur ada senjata bernama celurit. Di Nusa Tenggara Timur surik. Di Sulawesi Selatan bernama badik. Dan di Papua bernama pisau belati. Itu adalah macam-macam senjata tradisional. Nah, selanjutnya adalah rumah adat. Rumah adat merupakan rumah khas suatu daerah yang menjadi tempat tinggal masyarakat di daerah tersebut. Rumah adat memiliki nama masing-masing. Di Padang bernama Rumah Gadang. Terus ada di Sulawesi Barat atau Sulawesi Selatan bernama Tongkonan. Terus di Papua rumah adatnya bernama
Honai. Nah, terbuat dari jerami-jerami ya atapnya. Terus ada Oma Sebuah yang berasal dari Sumatera Utara. Nah, dibangun di atas batu dan balok berukuran besar agar tahan terhadap gempa bumi yang sering melanda di sekitar Sumatera Utara. Dan masih banyak lagi, kalian buka saja buku kalian di halaman 60. Di situ ada provinsi dan rumah adatnya masing-masing. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.